Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Utomo dari SMK Negeri 8 Jakarta. Hari ini saya akan membuat tugas demonstrasi pengolahan kas kecil untuk melengkapi tugas pelatihan upskilling dan reskilling angkatan kelima. Silakan menonton. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Bapak Hendro, bisa tolong ke ruangan saya sebentar? Ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan. Baik Pak, saya akan menuju ruangan Bapak. Baik, saya tunggu kehadiran Bapak di ruangan saya. Silakan masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bapak Hendro. Jadi saya perlu bantuan dari Bapak Hendro untuk mengelola kas kecil perusahaan kita. Jadi mulai bulan ini Bapak Hendro akan mengelola kas kecil perusahaan kita menggunakan sistem Impress ya Bapak. Baik Pak, apa yang saya harus lakukan dengan sistem Impress ini Pak? Sederhana, jadi setiap bulan kita akan menyediakan dana sebesar 10 juta untuk keperluan operasional harian. Jadi Bapak Hendro perlu mencatat rincian dari pengeluaran tersebut, dan juga setiap kali saldonya itu mulai menipis, Bapak juga bisa melakukan replacement supaya dana itu kembali menjadi 10 juta Bapak. Baik Pak, bagaimana jika di akhir bulan masih terdapat sisa dari saldo tersebut Pak? Untuk saldo yang tersisa itu untuk menentukan berapa jumlah yang perlu diisi. Misal yang tersisa itu sebesar 750.000, maka Bapak perlu mengajukan sebesar 9.250.000 untuk mengembalikan dananya itu seperti semula. Baik Pak, untuk laporan keuangan, apakah ada format khusus dari Bapak? Untuk formatnya, setiap bulan saya ingin laporannya itu rinci terkait pengeluaran yang telah dilakukan beserta dengan bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan. Baik Pak, saya akan pastikan semua catatan maupun pengeluaran yang nanti akan saya buat sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan dan sampaikan hari ini. Baik, pastikan juga tidak ada pengeluaran yang tidak perlu ya Bapak. Baik Pak, dimengerti. Saya akan menjalankan tugas ini dengan baik dan benar. Baik Bapak. Ada lagi Bapak yang ingin sampaikan? Untuk sekarang cukup sekian Bapak. Baik Pak, terima kasih. Saya balik ke ruangan terlebih dahulu ya Pak. Di sini sudah ada format tabelnya dalam bentuk Microsoft Excel saya buat. Di sini sudah beberapa saya isi. Baik, di kolom ini ada tanggal, lalu ada nomor bukti, keterangan penerimaan, pengeluaran, akun yang debit. Di akun yang debit ini ada konsumsi, kodenya 201, ATK 202, transportasi 203, lain-lainnya 204. Baik. Nah, di sini pada tanggal 29 Juli 2024, perusahaan kami melakukan pembelian parcel buah untuk relasi yang dimana itu merupakan kas keluar. Jadi pada kolom nomor bukti diketik BKK. Dan 15 ini adalah BKK-nya ke-15. Kemudian keterangannya adalah pembelian parcel buah untuk relasi. Kemudian karena ini adalah pengeluaran, maka cantumkan besar kas yang dikeluarkan pada kolom pengeluaran, yaitu sebesar 379.000. Lalu
Cantumkan jumlah kas yang dikeluarkan pada format akun yang didebet di kolom yang sesuai. Karena ini adalah pembelian parcel buah, maka masuk ke kolom konsumsi. Jika sebelahnya akunnya tidak terisi, maka bisa diberikan tanda strip. Karena ini tanggal 29 merupakan pengeluaran terakhir yang dilakukan, maka di sini di tanggalnya adalah tanggal akhir dari bulan Juli, yaitu tanggal 31 Juli 2024. Kemudian total dari penerimaan yaitu saldo awalnya sebesar 750.000 ditambah pengisian saldo 9.250.000, yaitu dijumlahkan yaitu sebesar 10 juta. Lalu jumlahkan seluruh pengeluaran di bulan Juli sehingga totalnya sebesar 9.250.000. Kemudian untuk akun yang didebet seperti konsumsi, ATK, transportasi dan lain-lainnya bisa dijumlahkan juga. Ya, di sini konsumsi kita mendapatkan totalnya 1.104.000. Lalu di ATK jumlahnya 660.000. Di transportasi jumlahnya sebesar 3.021.000. Lalu di lain-lain totalnya sebesar 4.465.000. Untuk saldo bulan Juli itu didapat dari penerimaan dikurangi pengeluaran. Baik, karena ini memakai sistem impres yang dimana jumlah dana kas kecil selalu tetap sebesar dana yang diterima pada saat permulaan pembentukan, maka dana impresnya di sini adalah sebesar 9.250.000. Jadi untuk saldo Julinya seperti di awal disampaikan bahwa penerimaan dikeluarin pengeluaran itu 750.000. Nah, ini adalah pembuatan laporan kas kecil dari segi sistem impres. Dari totalnya sebesar 10 juta, saldo Julinya 750.000, impresnya berarti 9.250.000. Dan jangan lupa untuk laporan kas kecil dibuat oleh tanggalnya dan mengetahuinya untuk diisi. Saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan bagaimana mengecek kesesuaian antara bukti dengan laporan kas kecil. Ini saya sudah buka satu tab untuk laporan kas kecil, yang satu adalah bukti yang ada untuk di laporan kas kecil. Contohnya di sini untuk bukti kas masuk pada tanggal 1 Juli 2024 ini sebesar 9.250.000. Kita cek di laporan kas kecilnya. Di sini kita lihat BKM, ya, di sini ada BKM tanggal 1. Lalu untuk pengisian saldonya sebesar bukti mana adalah 9.250.000. Ya, ini sudah sesuai ya. Baik, selanjutnya yang kedua untuk bukti kas keluar pada tanggal 1 Juli 2024 itu sebesar 175.000. Misalkan kepada Indomaret uang sejumlah 175.000, keperluan membayar langganan harian surat kabar Kompas. Kita lihat di sini BKK, ya. Pada tanggal 1 membayar harian Kompas, ya, kita lihat di sini berarti jatuhnya adalah di pengeluaran, benar ya, 175.000. Dan seterusnya untuk memastikan semuanya benar, maka kita cocokkan dengan laporan kas kecil dan bukti kasnya. Nah, ketika sudah cocok, berarti sudah sesuai, maka bisa dipertanggungjawabkan dan dilaporkan oleh pimpinan untuk sesuai kebutuhan. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Selamat sore Pak. Apakah Bapak ada di tempat untuk saya bisa membahas laporan keuangan bulan Juli? Iya, saat ini saya sedang ada di ruangan. Oh baik Pak, saya akan segera ke ruangan Bapak. Baik, saya tunggu. Selamat sore. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Baik Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya ingin menanyakan laporan keuangan kas kecil yang sudah Bapak minta untuk bulan Juli Pak. Mohon dicek terlebih dahulu Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi bagaimana Pak pengelolaan kas kecil kita bulan ini? Baik Pak, untuk bulan ini berjalan dengan baik dan lancar. Semua pengeluaran tercatat dengan baik dan sesuai dengan anggaran perusahaan kita Pak. Total pengeluaran kas kecil adalah 9.250.000 sehingga saldo kas kecil saat ini yaitu berjumlah yang tersisa adalah 750.000 Pak. Baik Bapak, apakah ada pengeluaran yang mendesak Bapak? Tidak ada Pak untuk pengeluaran mendesak sesuai dengan perencanaan di awal dan saya juga sudah melampirkan bukti-bukti pengeluaran di dalam laporan Pak. Baik, Bapak Indro, terima kasih. Jadi pastikan juga untuk melaporkan hal-hal seperti ini agar kita bisa melakukan evaluasi untuk kedepannya. Apakah ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Baik Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengajukan pengisian kas kecil untuk bulan Agustus sebesar 9.250.000 agar saldo kembali menjadi 10 juta Pak. Baik, silakan diajukan permohonan pengisian kas tersebut. Dan juga jangan lupa dilampirkan beserta dengan bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan agar saldonya dapat terisi kembali menjadi 10 juta ya Bapak. Baik Pak, segera saya akan mengajukan permohonan tersebut setelah dari ini Pak, pertemuan ini. Baik, terima kasih atas kerja keras dari Bapak Indro. Jika ada lagi yang perlu didiskusikan atau terdapat kesulitan, jangan lupa untuk dilaporkan ke saya. Baik Pak. Saya izin kembali ke ruangan ya Pak. Baik. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya dari City Bakery ingin mengantar pesanan atas nama Hendro Utomo, Pak. Baik Ibu, saya terima terlebih dahulu. Untuk total berapa ya Bu? 225.000, Pak. Baik Ibu, sebentar. Baik Ibu, ini uang jumlahnya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf Ibu, isi terlebih dahulu untuk bukti pembayarannya Ibu. Permisi, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu. Fotokopi Nusantara ingin mengadakan pesanan barang pada tanggal 8 Juli 2024. Baik Ibu, sebentar saya cek terlebih dahulu. Oh baik Bu, untuk konfirmasi pemesanan materi ya Bu ya? Iya, Pak. Baik Ibu, boleh saya terima? Terima kasih, Bapak. Selamat siang Bapak Hendro. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Bapak Hendro bisa tolong ke ruangan saya sebentar? Ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan. Baik Pak, saya akan segera ke ruangan Bapak. Baik, saya tunggu kehadiran Bapak. Silakan masuk. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bapak Hendro. Jadi begini, setelah saya memeriksa dokumen yang Bapak Hendro kirimkan,
kita perlu memperbaiki beberapa prosedur K3 karena prosedur ini sangat penting untuk keselamatan di tempat kerja. Baik Pak, apakah ada yang perlu saya masukkan ke daftar checklist atau daftar centang di K3 Pak? Baik, untuk beberapa poin utama seperti peralatan pemadam api ringan, selanjutnya alat distribusi listrik, selanjutnya juga ada jalur evakuasi dan juga sensor deteksi panas serta ketokatan api. Baik Pak, saya akan membuat daftar checklist atau daftar centang terkait dengan ketiga. Apakah ada format khusus dari Bapak? Ya, saya ingin formatnya itu dalam bentuk potret dan juga jangan lupa untuk mencantumkan nama pembuat daftar dan juga tanda tangan saya di bagian bawah. Siap Pak, jadi bagian atas dokumen saya akan menulis daftar checklist atau centang terkait dengan prosedur ketiga. Lalu di bawahnya ada daftar item-item yang tadi Bapak sebutkan. Benar, pastikan juga setiap itemnya itu bisa disimpan. Pak, apakah saya perlu menambahkan kolom tanggal pemeriksaan juga Pak? Perlu Pak Hendro, karena itu akan membantu kita dalam mencatat kapan terakhir kali alat-alat tersebut diperiksa. Jadi Pak Hendro, apakah bisa diselesaikan hari ini? Baik Pak, siap. Untuk hari ini saya akan selesaikan sebelum jam pulang kerja ya Pak. Baik, terima kasih Pak Hendro. Ini adalah tugas yang sangat penting, jadi pastikan semua informasi itu akurat. Baik Pak, apakah ada pesan yang Bapak ingin sampaikan kembali? Tidak, udah cukup. Baik Pak, jika tidak ada, saya akan coba balik ke ruangan untuk mengerjakan apa yang Bapak minta. Baik, terima kasih Bapak Hendro. Hari ini saya akan menjelaskan pengisian daftar cek penerapan K3 perkantoran dan penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian dengan menggunakan daftar checklist. Seperti biasa, saya membuatnya dalam Microsoft Word. Dalam daftar ini terlihat identitas perusahaan, lalu judulnya, yaitu dengan daftar cek penerapan K3. Baik, di dalam sini ada format tabel yang perlu diisi sesuai dengan item-itemnya. Baik, yang pertama, di daftar cek penerapan K3, yaitu terdapatnya kebijakan umum mengenai ketiga. Jika ada di dalam perusahaan asuransi, maka dipilih ada dan di sini dipilih checklist. Yang kedua, terdapatnya fasilitas P3K sesuai ketentuan jika ada di checklist. Yang ketiga, terdapatnya tanda-tanda atau petunjuk mengenai suatu hal atau tempat jika ada di checklist. Yang keempat, terdapatnya SOP tanggap darurat jika ada di checklist. Yang kelima, terdapatnya alat pemadam kebakaran jika ada di checklist. Yang keenam, terdapatnya tanda-tanda atau rambu petunjuk untuk evakuasi jika terdapat keadaan darurat jika ada di checklist. Yang ketujuh, tanda-tanda peringatan dipasang di tempat berbahaya jika ada di checklist. Yang kedelapan, dilakukan pengawasan terhadap peralatan yang ada jika ada di checklist. Yang terakhir, yang kesembilan, dilakukan pemeliharaan terhadap ruangan yang ada jika ada di checklist. Di sini jika ada semuanya, maka semuanya dalam keadaan checklist. Jika salah satu tidak ada, maka pilih yang tidak. Jadi nanti untuk pelaporannya, untuk kepimpinan maupun instansi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan jangan lupa di daftar checklist ini dibubuhi dan dicap oleh pimpinan untuk mengetahuinya terkait dengan daftar cek penerapan K3. Daftar cek penerapan prosedur keamanan pencurian pada kas kecil. Seperti biasa di sini sudah ada dalam bentuk Word ya. Seperti biasa daftar ini diawali dengan atau identitas perusahaan, lalu judul daftar cek penerapan prosedur keamanan pencurian. Baik, di sini ada item-item di tabel, ada nomor, nama, ada dan tidak. Yang pertama, di sini item yang tertera yaitu adalah terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan. Jika item ini ada, maka checklist di bagian ada. Yang kedua, terdapat tenaga ahli pengamanan. Kalau ada di checklist. Yang ketiga, terdapat CCTV. Jika ada di checklist. Yang keempat, terdapatnya pembagian wilayah penjagaan jika ada di checklist. Yang kelima, terdapatnya tralis pada pintu dan jendela dan ruangan yang membutuhkan pengawasan ekstra jika ada di checklist. Yang keenam, dilakukannya pengawasan setiap waktu jika ada di checklist. Yang ketujuh, terdapatnya akses khusus untuk memasuki ruangan khusus jika ada di checklist. Yang kedelapan, terdapatnya shift jadwal pengawasan jika ada di checklist. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu adanya terdapatnya berangkas untuk menyimpan dokumen untuk perusahaan jika ada di checklist.
Jika ada semuanya, berarti di sini sudah terlihat daftar checklistnya. Lalu biasanya dibubuhi tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan.